Hai guys, sebelum mulai pembahasan di video ini, gue mau minta kalian buat merenungkan kembali pilihan-pilihan signifikan yang kalian ambil dalam hidup kalian. Misalnya nih, waktu pilih jurusan kuliah atau pilih mau berkarir di bidang apa. Sedikit banyak kalian pasti sadar kan bahwa pilihan-pilihan itu ya mengambil peran penting dalam hidup kalian sampai ke titik ini. Andai dulu lo milih jurusan yang lain pas kuliah, apakah bakal sama aja hidup lo? Gue rasa sih enggak ya. Begitu juga soal pilihan bidang karir. Nah, pertanyaan besar gue adalah, apa sih motivasi kalian milih hal-hal tersebut? Apakah betul motivasi itu datang dari diri sendiri? Atau ya jangan-jangan karena keadaan atau karena ngikutin kata orang aja gitu? Orang ini bisa macam-macam ya. Bisa orang tua, bisa teman, bisa tetangga gitu kan. Dan buat kalian yang pilihan besarnya bukan karena motivasi sendiri, kalian ngerasa puas gak sih sama hidup kalian sekarang? Atau yang ngerasa ada yang kurang aja gitu dalam hidup? Tapi kalau ditanya apa yang kurang, ya nggak tahu juga apa jawabannya. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. Halo, kami dari kelompok 1. Pada video ini, kami akan membahas salah satu permasalahan yang cukup sering dialami oleh peserta didik kelas 12 SMA, yaitu kebingungan dalam memilih jurusan kuliah, menentukan karir, dan mempersiapkan pendidikan lanjutan setelah lulus sekolah. Permasalahan ini penting untuk dibahas karena siswa kelas 12 sedang berada pada masa transisi menuju dunia kuliahan maupun dunia kerja. Mereka dituntut untuk mengambil keputusan besar mengenai masa depan. Sementara banyak di antara mereka yang masih berada dalam proses mengenai minat, bakat, dan potensi diri. Akibatnya, tidak sedikit siswa yang merasa bingung, ragu, bahkan takut salah milih jurusan. Fenomena kebingungan memilih jurusan bukan hanya dialami oleh beberapa siswa saja, tetapi telah menjadi permasalahan yang cukup umum di kalangan remaja. Menurut berbagai sumber pendidikan, banyak siswa merasa kesulitan menentukan pilihan karena belum memahami minat dan bakat yang mereka miliki. Selain itu, terdapat pula pengaruh dari lingkungan, teman sebaya, maupun harapan orang tua yang terkadang membuat siswa semakin ragu. Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi ini dapat menyebabkan siswa memilih jurusan yang tidak sesuai dengan dirinya, berdampak pada proses belajar di perguruan tinggi. Untuk memperoleh gambaran yang lebih nyata, kami melakukan wawancara terhadap salah satu siswa kelas 12 SMA. Berdasarkan hasil wawancara, siswa tersebut mengaku masih merasa bingung dalam menentukan jurusan kuliah yang akan dipilih. Ia memiliki beberapa pilihan jurus yang menarik baginya, tetapi masih ragu karena mempertimbangkan peluang kerja, kemampuan, akademik, dan harapan orang. Selain itu, ia juga mengaku takut mengambil keputusan yang salah karena pilihan tersebut akan mempengaruhi masa depannya. Halo, sebelumnya aku mau kenalin diri aku dulu nih. Kenalin sebelumnya aku Kailila dari mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Masyarakat. Nah, sekarang aku itu mau nanya-nanya ke kamu soal jurusan kuliah. Kamu kan sekarang kelas 11 yang mau naik ke kelas 12 ya. Pasti banyak banget nih persiapan yang harus kamu siapin buat kamu nanti gimana selanjutnya setelah lulus dari kelas 12. Apakah kamu mau kuliah atau mau kerja atau bagaimana? Tapi mungkin di sini kita fokusin untuk tentang jurusan kuliah kali ya. Jadi mungkin aku langsung masuk ke pertanyaan pertama. Nah, kamu udah tentuin belum sih jurusan kuliah yang mau kamu ambil? Mungkin kamu udah punya rencana nih dari sekarang atau bahkan kamu masih bingung gitu lah. Setidaknya sampai sekarang aku masih belum benar-benar menentukan jurusan kuliah yang aku ambil. Kalau ditanya sudah ada pilihan atau belum sebenarnya beberapa jurusan yang masuk dalam pertimbanganku. Namun aku belum bisa mengatakan dengan yakin bahwa ini jurusan yang pasti akan aku pilih.
awalnya aku pikir saat itu apa enggak. Aku hanya perlu mencari jurusan yang aku sukai lalu mendaftar, tetapi semakin cepat dengan masa pendaftaran kuliah, aku justru semakin banyak berpikir aku mulai mencari informasi tentang berbagai jurusan dan membaca pengalaman mahasiswa. Sendiri prospek kerja bahkan mencoba minat hasilnya malah membuatku semakin sadar bahwa banyak jurusan yang nanti kan masing-masing memiliki kelebihan serta kekurangan sendiri. Kadang aku merasa tertarik pada jurusan yang sesuai dengan minatku karena aku membayangkan akan lebih menikmati proses pelajarannya, namun di sisi lain aku juga memikirkan apakah jurusan tersebut memiliki peluang kerja yang baik di masa depan. Karena itu sampai sekarang aku masih berada di setiap tahap mempertimbangkan berbagai pilihan dan jurusan menentukan satu jurusan mereka pasti secara pasti. Oke, berarti bisa aku simpulin nih kalau misalnya kamu masih bingung mau masuk jurusan kemana. Karena yang aku dengar juga, kamu ikut beberapa ekskul kan, kayak paskibra, tari. Jadi mungkin itu bisa menjadi pertimbangan buat kamu buat memilih jurusan yang nantinya bakal kamu. Tapi aku mau nanya dong, sebenarnya apa sih yang membuat kamu itu masih bingung buat jurusan? Banyak hal yang membuat aku masih bingung dalam menentukan jurusan kuliah. Salah satunya adalah karena aku merasa memiliki ketertarikan pada beberapa bidang sekaligus. Tapi bukan tipe orang yang sejak kecil sudah memiliki cita-cita yang sangat spesifik. Minatku berubah dan berkembang seiring waktu sehingga sekarang aku justru memiliki beberapa pilihan yang sama-sama menarik. Selain itu, aku juga sering menanyakan apakah minat yang aku rasakan saat ini benar-benar cukup buat aku dijadikan dasar memilih jurusan. Aku khawatir memilih jurusan hanya karena terlihat menarik. Tapi ternyata ketika sudah menjalani perkuliahannya akan merasa tidak cocok. Sebaliknya, aku juga takut mengabaikan jurusan yang sebenarnya sesuai dengan diriku. Hanya karena terlalu fokus pada kerjanya. Yang membuatku semakin bingung adalah banyaknya pendapat dari orang-orang di sekitar. Ada yang menyarankan agar aku mengikuti passion, ada yang mengatakan bahwa prospek kerja harus menjadi prioritas utama, dan ada juga yang menyarankan memilih jurusan yang dianggap aman. Semua saran itu sebenarnya baik, tetapi semua saran itu sebenarnya terlalu banyak sudut pandang yang berbeda. Aku sering merasa sulit menentukan mana yang paling sesuai untuk diriku sendiri. Oke, bener berarti yang kata aku tadi kamu masih bimbang tuh karena kamu itu sebenarnya banyak banget nih hobinya, makanya kamu masuk kayak double ekstrakurikuler di sekolah. Aku mungkin lanjut aja kali ya. Selanjutnya faktor apa sih yang paling mempengaruhi pilihan jurusan kamu satu? Aku harus memilih satu faktor yang paling mempengaruhi. Mungkin kombinasi antara minat dan tadi prospek kerja di masa depan. Aku merasa keduanya sama pentingnya dan sulit dipisahkan. Di satu sisi, aku ingin memilih jurusan yang membuatku semangat belajar selama bertahun-tahun. Aku membayangkan kuliah bukan hanya tentang mendapatkan gelar, juga tentang proses belajar yang akan aku jalani setiap hari. Karena itu, aku ingin memilih sesuatu yang benar-benar bisa membuatku tertarik dan termotivasi. Oke, lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Aku mau tahu deh, dalam hal menentukan jurusan kuliah ini, apakah orang tua kamu itu ikut menentukan atau kayak orang tua kamu nih ngebebasin diri kamu buat pilihan jurusan kamu sendiri? Ya, orang tua itu terlibat dalam proses ini meskipun mereka tidak secara langsung memaksakan,
pilihan tertentu. Mereka sering memahamikan pendapat dan masukan tentang jurusan yang dapat mereka memiliki peluang kerja yang baik dan menjadikan kompetensi. Aku memahami alasan mereka karena tentu saja mereka ingin yang terbaik. Mereka melihat pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Sehingga berharap aku memilih jurusan yang dapat memberikan manfaat setelah lulus nanti. Kadang-kadang mereka juga mengingatkanku untuk hanya mempertimbangkan apa yang aku suka saat ini. Juga memberikan tuntutan kerja di masa depan. Meski begitu, mereka tetap memberiku kebebasan untuk memilih tentu saja ketika mendengar berbagai masukan dari mereka. Oke, mungkin di sini tuh bisa dibilang orang tua kamu tuh cukup ikut andil ya dalam hal kamu menentukan jurusan. Tapi sebenarnya itu baik karena emang kita tuh perlu saran dari orang lain ketika kita memilih jurusan. Oke, mungkin kita langsung ke pertanyaan terakhir nih. Apa sih yang paling kamu khawatirin saat kamu tuh memilih jurusan buat nanti lulus setelah kelas 12? Kekhawatiran terbesar yang aku rasakan adalah saat memilih jurusan. Aku takut suatu hari nanti menyesal dan berpikir bahwa aku seharusnya memilih pilihan yang lain. Mengingat kuliah membutuhkan waktu negara dari biaya yang tidak sedikit. Sehingga aku merasa keputusan kadang membuatku penting. Aku juga khawatir jika nantinya aku merasa tidak cocok dengan jurusan yang sudah kupilih. Misalnya ketika melihat skripsinya aku merasa tertarik, tetapi setelah benar-benar mempelajarinya ternyata tidak sesuai dengan ekspektasiku. Aku takut kehilangan motivasi belajar atau merasa terjebak dalam sesuatu yang sebenarnya bukan bidang yang ingin aku tekuni. Oke. Sebenarnya di sini bisa aku simpulin kalau misalnya kamu itu masih bimbang nih buat memilih jurusan mana yang nantinya bakal kamu pilih. Oke, terima kasih ya atas waktunya. Dilihat dari sudut pandang pengembangan peserta didik, lingkungan yang dialami siswa kelas 12 sebenarnya merupakan hal yang cukup wajar. Menurut Erik Erikson, remaja berada pada tahap identity versus role confession. Pada tahap ini, individu sedang berusaha menemukan identitas dirinya, termasuk menentukan tujuan hidup, nilai yang diyakini, dan pilihan karir. Oleh karena itu, siswa seringkali mencoba berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan yang pasti. Selain itu, teori perkembangan karir Donald Super menjelaskan bahwa remaja SMA berada pada tahap eksplorasi karir. Pada tahap ini, individu mulai mengalami minat, kemampuan, serta mencoba memahami berbagai pilihan pendidikan dan pekerjaan dia. Dalam hasil wawancara yang telah kami lakukan, terlihat bahwa siswa masih berada dalam proses eksplorasi tersebut. Kebingungan yang muncul bukan menunjukkan kurangnya kemampuan, tetapi merupakan bagian dari proses pengembangan identitas dan perkembangan karir yang sedang berlangsung. Berdasarkan hasil dari pembahasan teori, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama, sekolah perlu memperkuat layanan bimbingan dan konseling karir bagi siswa kelas 12. Yang kedua, siswa perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti tes minat dan bakat agar lebih memahami potensi diri. Yang ketiga, orang tua perlu memberikan dukungan dan pendampingan tanpa memaksakan pilihan tertentu kepada anak. Keempat, siswa perlu aktif mencari informasi mengenai jurusan kuliah dan dunia kerja melalui seminar pendidikan, pameran kampus, maupun konsultasi dengan guru. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebingungan dalam memilih jurusan dan karir merupakan salah satu permasalahan yang banyak dialami oleh peserta didik kelas 12 SMA. Berdasarkan teori Erik Erikson dan Donald Super, kondisi tersebut merupakan bagian dari proses perkembangan identitas dan perkembangan karir remaja. Oleh karena itu, diperlukan peran sekolah, guru BK, orang tua, dan siswa itu sendiri agar proses kembali keputusan karir dapat berlangsung secara lebih matang.